Selamat malam dan shalom. Remaja Gemim, apa kabar hari ini? Siap, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memulaikan ibadah kita di malam hari ini. Sebagai lagu pembukaan, kita menyanyi bersama-sama, bersuka dalam Tuhan. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat Gemim Getsemani langsung di malam hari ini kita habiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi bersama-sama hati sebagai hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Marilah kita tunduk sejenak, merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita. Kita nyanyi bersama-sama, suaramu kudengar. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, namun sebelum itu kita meminta tuntunan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang begitu besar yang kami rasakan hingga saat ini. Bapa, sementara kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya hikmat, kebijaksanaan yang berasal daripadamu saja boleh membantu kami untuk memahami dan mengerti, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab sesuai dengan pembacaan kita di minggu berjalan ini dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Amsal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-21 berbunyi demikian. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Shalom, kakak pembina dan teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengenal tokoh India Mahatma Gandhi. Ialah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Ada sebuah kisah yang menarik yang pernah dialami Mahatma Gandhi saat kuliah di sebuah universitas di London. Ada sebuah profesor yang tidak senang pada Gandhi. Pada waktu jam makan, Gandhi belakangan masuk ke kantin. Kantin telah penuh. Satu-satunya tempat duduk hanya di sebelah profesor yang mengunci dia. Profesor itu melihat Gandhi duduk di sebelahnya dan berkata, "Sungguh tidak pantas seekor babi duduk berdampingan dengan seekor burung." Gandhi berdiri dengan tenang dan berkata, "Oh, jangan khawatir Profesor, saya akan terbang sekarang juga." Kemudian saat di kelas, Profesor memberi pertanyaan kepada Gandhi. Jika di perjalanan ada satu tas berisi kebijaksanaan dan satu tas penuh berisi uang, mana yang akan engkau pilih? Saya akan memilih uang, jawab Gandhi. Profesor membalasnya, jika itu saya akan mengambil kebijaksanaan. Dengan santai, Gandhi berkata, seseorang akan mengambil sesuatu yang tidak ia miliki. Profesor itu menanggung malu untuk kedua kalinya. Pembacaan kita berbicara tentang hikmat Tuhan. Hikmat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebijakan, kearifan, kesaktian. Maka hikmat Tuhan berarti kebijakan, kearifan yang berasal dari Tuhan. Hikmat memiliki harga yang mahal. Harganya lebih mahal daripada emas, perak, dan permata. Tidak ada keinginan manusia yang harganya menandingi harga hikmat. Hikmat Tuhan didapat jika kita takut akan Tuhan, yakni menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat dan selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Teman-teman yang berkati oleh Tuhan, rekan pembina, berkaitan dengan tema kita di minggu berjalan ini, mau diingatkan bahwa dalam kita melakukan tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan semua hal, kita perlu menggunakan hikmat dari Tuhan. Agar semua yang kita lakukan sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Kita harus taat dan setia mempraktekkan perkataan firman Tuhan. Ada sebuah pepatah. Orang yang pandai belum tentu berhikmat, tetapi orang berhikmat sudah tentu pandai.
Tentu juga hikmat kita gunakan dalam kita menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana kita dihimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita harus memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan. Karena hal-hal itu melindungi kita dari COVID-19. Jangan kita berharap kita akan bebas dari COVID jika kita tidak melakukan protokol kesehatan tersebut. Oleh karena itu, mari kita meminta dan menggunakan hikmat Tuhan dalam hidup kita, maka senantiasa berkat melimpah akan engkau terima. Tuhan memberkati kita. Amin. Di saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi bersama-sama. Hidup kita yang benar. Bapa di surga, terima kasih karena hanya berkat campur tangan-Mu saja sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa kiranya firman-Mu ini boleh terterang dalam hati dan pikiran kami, mengajarkan kami untuk selalu meminta dan menggunakan hikmat yang berasal daripada-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkatilah ya Bapa juga persembahan yang telah kami berikan. Engkau kiranya memberkati dan itu boleh berguna dalam pelayanan di jemaat kami, jemaat Getsemani langsung. Bapak, bagi komisi remaja jemaat kami, Engkau memberkati mulai dari penatua, komisi yang ada, para pembina remaja, bahkan semua anggota remaja. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, bahkan perlindungan di tengah pandemi COVID-19. Kiranya kami senantiasa diberkati dan dituntun oleh Tuhan sendiri. Bapak, bagi orang tua kami, Engkau memberkati dalam mereka menafkahi kami sebagai anak dalam keluarga. Bapa, di tengah pandemi COVID-19, kami berdoa, Engkau melindungi kami, terlebih khusus bagi tim medis, dokter, perawat, relawan, TNI, Polri, yang senantiasa berada di garda terdepan. Engkau senantiasa melindungi mereka, kiranya mereka terhindar dari COVID-19, dan mereka boleh menangani para pasien dengan baik. Bapak, Engkau berkati pemerintah kami, dari pusat sampai yang berada di desa dan kelurahan, bahkan di daerah kami. Berikan hikmat kepada mereka untuk mengatur pemerintahan dengan baik. Bapa, ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang jalan kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai lagu penutup, kita nyanyi bersama-sama Sukacita Melayani. Kita
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin.